Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nindita, NIM 0915081320034 dari Prodi Bisnis Digital. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prinsip dan mindset dalam design thinking. Sebelum lebih jauh membahas terkait dengan prinsip dan mindset design thinking, perlu kita ketahui kembali definisi dari design thinking itu sendiri. Design thinking adalah sebuah pendekatan inovasi yang berpusat pada manusia atau didasari dari memahami kebutuhan pelanggan, pembuatan properti yang cepat, dan menghasilkan ide-ide kreatif yang akan mengubah cara berpikir tentang bagaimana cara mengembangkan produk, layanan, proses, dan organisasi. Design thinking memiliki prinsip-prinsip yang spesifik dan sangat penting yang tercermin dalam metodologi design thinking. Berikut adalah 5 prinsip dan mindset yang penting dalam metode design thinking. Yang pertama, sentrisitas dan empati pengguna. Design thinking berbicara tentang menemukan solusi yang menanggapi kebutuhan manusia dan umpan balik pengguna. Pengguna di sini berarti manusia, bukan teknologi, adalah pendorong inovasi. Jadi, bagian penting dari proses ini melibatkan melangkah ke posisi pengguna dan membangun empati yang tulus dan untuk target audiens kita. 2. Kolaborasi. Tujuan dari design thinking adalah untuk menyatukan beragam perspektif dan ide. Inilah yang mengarah pada inovasi. Design thinking mendorong kolaborasi antara tim multidisiplin yang heterogen yang biasanya tidak bekerja sama. 3. Ide. Design thinking adalah kerangka kerja berbasis solusi. Jadi, fokusnya adalah menghasilkan ide dan solusi potensial sebanyak mungkin. Ide adalah prinsip pemikiran desain inti dan langkah dalam proses pemikiran desain. Langkah pembuatan ide adalah zona bebas penilaian yang ditentukan di mana peserta didorong untuk fokus pada kuantitas ide, bukan kualitas. 4. Eksperimen dan iterasi. Hal ini bukan hanya tentang memunculkan ide, tetapi tentang mengubahnya menjadi properti, mengujinya, dan membuat perubahan berdasarkan umpan balik pengguna. Design thinking adalah pendekatan berulang. Jadi, bersiaplah untuk mengulangi langkah-langkah tertentu dalam proses saat kita menemukan kekurangan dalam versi awal solusi yang Anda usulkan. 5. Bias terhadap tindakan. Design thinking adalah pendekatan yang sangat praktis untuk pemecahan masalah yang lebih menyukai tindakan daripada diskusi. Alih-alih berhipotesis tentang apa yang diinginkan si pengguna, design thinking mendorong kita untuk keluar dan terlibat dengan mereka secara langsung. Daripada berbicara tentang solusi potensial, kita dapat mengubahnya menjadi properti nyata dan mengujinya dalam konteks dunia nyata. Selanjutnya, aturan-aturan dalam design thinking. Proses dengan metode design thinking akan menghasilkan produk yang tidak hanya dapat dijual atau menggunakan teknologi yang paling canggih. Aturan ini menggabungkan kebutuhan user atau pengguna dengan kemampuan teknologi yang sesuai dan tetap membuat sesuatu yang dapat berhasil sebagai sebuah bisnis. Dilansir dari dosenit.com, telah membuat sebuah produk atau aplikasi dengan metode design thinking, maka akan dilakukan beberapa aturan sebagai berikut, secara berulang sebanyak yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang sesuai. Yang pertama, bersikaplah rendah hati. Aturan yang pertama adalah bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati adalah sebuah perasaan dan sifat yang harus dimiliki semua orang termasuk seorang desainer. Jika berada dalam sebuah tim, kita harus bisa menjadi rendah hati dan tidak boleh mengutamakan ego kita sendiri tanpa mendengarkan pendapat orang lain. Akan tetapi, melibatkan ego Anda tidak salah, tetapi jangan berlebihan dan libatkan semua orang di sekitar Anda. Dengarkan pendapat orang lain, bandingkan dengan pendapat Anda, dan dapatkan solusi baru yang berbeda. 2. Pengguna didahulukan. Aturan yang kedua adalah mendahulukan pengguna. Pengguna di sini sangat penting karena desain yang kita buat itu untuk pengguna.
Jika membuat desain yang dapat memudahkan pengguna, maka itu akan menjadi sebuah nilai plus untuk pengguna. Kita tidak boleh berpikir yang lain, karena yang paling kita dahulukan adalah pengguna. 3. Bereskan semua tantangan. Aturan yang ketiga adalah menyelesaikan semua tantangan yang belum terselesaikan. Tantangan yang dimaksud ada banyak, ada yang berupa tugas atau presentasi atau wawancara kepada pengguna. Memiliki banyak tugas kecil memudahkan untuk menganalisis dan menentukan elemen desain utama untuk setiap masalah. Masalah ini akan memungkinkan untuk menghasilkan solusi desain yang efektif dan solid yang bekerja paling baik. 4. Kejernihan dan fokus mental. Aturan yang keempat adalah kejernihan dan fokus mental. Terlalu banyak di belakang meja tidak selalu produktif. Ini adalah waktu latihan yang baik untuk menghirup udara segar dan menjaga pikiran tetap tajam. Terkadang sangat baik untuk mengambil secangkir kopi dan berjalan-jalan keluar. Pikiran yang berantakan akan berdampak negatif pada pilihan Anda dan akan membawa hasil yang berantakan. 5. Lebih disederhanakan. Aturan yang kelima adalah lebih sedikit lebih banyak. Buat sesederhana mungkin. Semudah kedengarannya, itu masalah konsistensi dan kesabaran terutama dengan diri Anda sendiri. Menjaga sesederhana mungkin adalah pola perilaku yang paling sulit untuk diterapkan, tetapi setelah dipakukan akan lebih mudah untuk melihat ke belakang tanpa penyesalan. Jangan takut membuang ide. Aturan keenam adalah jangan takut membuang ide Anda sendiri. Pikiran yang fleksibel akan membantu mendekati proses refactoring dan redesigning. Sepanjang seluruh proses pembuatan produk baru, akan mudah untuk menemukan tugas-tugas yang tidak ada sebelumnya. 7. Desain yang bagus dan cukup jelas. Aturan yang terkait adalah desain yang bagus dan jelas. Pengalaman pengguna terbaik dan lebih intuitif terkadang memiliki solusi desain yang sederhana. Desain harus naluriah. Setiap desainer harus ingat bahwa desain yang baik tidak perlu dijelaskan. Pengguna harus secara naluriah tahu bagaimana berinteraksi dengan produk sepanjang waktu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.